Nah, aku mau sapa teman-teman yang tentunya udah hadir di sini ya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Boleh jawab di kolom chat atau boleh langsung open mic juga nih. Kan ini udah menjelang tahun baru ya. Mungkin udah ada yang punya plan pengen kemana gitu. Gimana kabarnya? Wah, mulai rame nih di kolom chat dari Kak Din Lovest tuh baik. Terus ada nih, banyak ya ada yang punya kelas-kelas kelompok nih. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah aku baik juga guys. Thank you udah nanya. Oke, alhamdulillah semua dalam kondisi baik dan siap ya buat mendengarkan di acara webinar kali ini ya. BTW, boleh tahu dong teman-teman di sini asalnya dari mana aja nih? Ada nggak yang dari Jawa atau dari Sulawesi? Dari Bali, wah ada dari Bali, dari Jogja, dari Lampung ya, ada juga Jakarta, bahkan dari daerah timur pun ada ya teman-teman, dari NTB, kemudian ada dari Jateng, dari Sumba, NTT, wah mantep banget nih antusiasme dari peserta webinar hari ini ya teman-teman. Dari seluruh Indonesia ada tuh dari Aceh sampai NTT. Wah, mantap-mantap ya. Tentunya di sini teman-teman berhubung kita bakal ngebahas mengenai gimana sih tips dan trik ya untuk memilih jurusan dan kampus. Soalnya teman-teman udah nggak lama lagi ya bakal menghadapi SNBP dan SNBT ya sekarang namanya. Kalau zaman aku tuh masih namanya SBMPTN dan SNMPTN ya gitu. Oke deh. Eh, Sebelum masuk ke acara utama nih teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman buat sharing-sharing dikit lah ya terkait dengan kampus dan jurusan idaman teman-teman nih. Mungkin boleh nih kakak dibantu buat share screen. Kita bakal ngisinya di Slido nih kak. Boleh dibantu share screen untuk link Slido-nya. Oke, ditunggu ya. Oke. Wah, di grup chat ada yang bilang nih, masih pusing buat milih kampus ya. Bismillah, Unhas dan atau UNM juga boleh deh. Wah. Jadi masih ada yang masih bingung buat nentuin kampus ya. Nah, di sini semoga dengan ikut webinar kali ini teman-teman bisa dapat arahan nih gimana dalam memilih jurusan dan kampus impian teman-teman. Nah, teman-teman boleh dibuka ya teman-teman Slido-nya dengan kodenya bisa dimasukkan 2183368. Udah pada bisa masuk di Slido-nya? Bagaimana Gimana? Tadi ada yang open cam, open mic. bagaimana caranya, Kak? Caranya ya, nanti teman-teman, cara masuknya ya. Oke, nih silakan teman-teman search di internet ya, di Google-nya, slido.com. Lalu teman-teman masukkan kodenya. Kodenya itu 2183368. Nih ya teman-teman, untuk linknya bisa dilihat di kolom chat. Bisa langsung diklik dan masukkan kodenya ya. Ini udah beberapa yang 3 orang udah ngisi nih. Dari 159 yang hadir. Oke, boleh ditunggu ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama ya,
Siapa di sini yang sudah menentukan kampus dan jurusan pilihannya? Oke. Oke, ini agak 50-50 ya. Masih ragu dan yakin dengan pilihan sendiri gitu. Oke, belum tahu. Yang belum tahu masih ada 6%. Oke. Ditunggu ya teman-teman untuk ngisi. Oke, yang jawabannya saya Kak, tapi masih ragu. Siapa nih yang masih ragu? Ragunya tuh kenapa gitu? Boleh dong dijawab di kolom chat juga. Kali aja ragu mungkin karena ini ya, belum tahu maunya gimana, atau enggak kalau misalnya ragunya karena antara biaya hidup dan lokasinya. Oke, masih mempertimbangkan biaya hidup dan lokasi ya. Oke, mungkin yang lain mungkin ragunya karena kayaknya aku pengen di kampus A tapi si doi di kampus B, kan jadi LDR tuh Kak. Waduh, kalau itu bisa dipikir-pikir lagi ya teman-teman. Ini ada nih banyak saingan Kak. Oke, ragunya karena kemampuan otak saat ini. Gak apa-apa guys, kalau merasa ragu tuh itu hal yang normal ya. Tapi kalau misalnya kita ragu dan kita nggak coba ya, kita kan nggak tahu ya batas kemampuan kita itu sampai mana gitu. Ada nih, apalagi nih, ragu Kak karena nilainya tidak sesuai harapan, ragu karena mau nekat milih top 3. Oh, top 3 ini ya, kampus gitu ya. Ya sih, doiku mau KN Stan Kak. Ya sayang banget. Cari doi baru berarti. Oke, di sini udah ada 86 yang menjawab ya. Mungkin bisa kita lanjut lagi ya Kak. Next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, coba tuliskan singkat aja kampus pilihan teman-teman nih. Misal aku pengen masuk ITB atau pengen masuk mana gitu, boleh nih ditulis. Mungkin teman-teman di sini bisa mengaminkan sama-sama ya. Ada nih UNJ atau UPI, UGM, Unhas, oke, ITB. Ini semakin banyak yang milih Unhas nih. Oke, ini mulai bervariasi ya teman-teman jawabannya. Ada UB, UKAIR, apalagi ya, UNY, UB, Undip. Oke, ITB kalau enggak ITS, IPB agribisnis, amin. Terus ITS ilmu gizi, mau ilmu gizi atau teknik elektro. Oke, Undiksa, UGM, Udayana. Oke. Nah, UNRAM, Hubungan Internasional. Institut Kesehatan Muhammadiyah Selong. Oke. Ada Polban, UIN, STIS. Kemudian apa lagi nih? UIN Alauddin, UHO apa guys? Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, jadi mostly teman-teman banyak yang pengen masuk di Unhas, UGM, Unpad, ITB, Undip, Unair, UI nih. Yang banyaknya ya. Nah, kita aminkan ya teman-teman, semoga teman-teman bisa masuk sesuai dengan harapan dan impian teman-teman nih. Oke, mungkin bisa lanjut lagi Kak. Pertanyaan ketiganya. Oke, apa yang membuat teman-teman yakin atau masih ragu dengan pilihan teman-teman? Nah, yang tadi udah nulis di kolom chat. Kalau yang belum, boleh ditulis lagi nih di Slido-nya. Oke, jawabannya karena UKT. Oke, takut gak lolos karena lintas jurusan. Itu lintas jurusan mungkin kegalauan juga ya, yang awalnya di IPA tiba-tiba pengen masuk SBM gitu, bisnis atau manajemen.
kemudian takut nilai UTBK-nya kecil, takut tidak lolos, takut direstui orang tua tuh yang ini juga ya, yang jadi problematika ya. Tapi gimana teman-teman ngomong ke orang tua itu yang gimana komunikasinya sih teman-teman. Kemudian juga takut tidak lolos, tapi semoga lolos, bagus, masih optimis ya. Takut salah jurusan. Nah, untuk yang masih takut salah jurusan, itu masih ada waktu nih buat mengeksplor lebih jauh. Kalian minatnya di mana, sesuai dengan keinginan kalian ya, teman-teman. Semangat. Oke. Ini dari banyak nih, takut salah jurusan. Oke. Takut gak lulus. Oke, lanjut. Ragu sama nilai, takut banyak saingan, takut UKT. Ini kayaknya udah ter-wrap up ya, dirangkum sama kakak yang tadi ya, yang nulis. Oke, apa lagi nih? Skor TO dan nilai rata-rata raport. Kalau raport kan masih bisa. Ini ya diusahain di apa sih SBNPT ya, di tesnya nanti ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Karena takut nilai UTBK-nya kecil. Apalagi nih kak, boleh di scroll. Scroll ke atas kali ya. Biaya nggak dibolehin orang tua, takut salah jurusan, ragu sama nilai. Ini udah banyak dilema keraguan teman-teman ya. Oke, jadi pas banget nih teman-teman hadir di acara webinar kali ini. Kita bakal coba membahas gimana tips untuk memilih jurusan dan juga kampus dan mengurangi keraguan teman-teman nih. Oke, ragu nggak pede 100% positive thinking. Oke. Nah, lagi nih, tadi ada 86, berarti masih ada 7 orang nih teman-teman yang belum ngisi. Ayo. Takut UKT soalnya PPN naik 12%. Oke. Ini ngaruh juga ya emang pajak sama UKT. Oke, ragu karena rata-rata nilai dan takut salah jurusan. Oke, ada lagi. Udah nggak ada lagi yang ngisi kah? Takut nggak keterima. Oke, kalau takut nggak keterima coba aja dulu guys, kan nggak tahu ya kita bakal bisa atau enggak ya. Soalnya aku juga ngerasa hal yang sama, mungkin di posisi kalian juga pernah ragu dan takut dengan apakah nilai aku ini bisa bersaing gitu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Waktu itu kan aku kayak milih, pokoknya aku pengen lulus di ITB dengan jalur SNMPTN gitu. Kalau misalnya emang nggak lolos ya udah nggak apa-apa, setidaknya aku udah nyoba gitu. Tapi alhamdulillahnya ya mungkin udah takdir dan juga berkat doa dan usaha juga alhamdulillah bisa keterima gitu. Jadi ya kalau dari aku sih coba aja dulu ya, kalau misalnya emang gagal bisa dijadiin pembelajaran gitu buat teman-teman semua. Oke deh. Oke, udah banyak nih yang jawab, udah dipikirin dari mau naik kelas. Oke teman-teman, terima kasih untuk antusiasme teman-teman yang udah menjawab di Slido semua. Untuk kali ini sebelum masuk ke acara utama, mungkin di sini aku sedikit memperkenalkan ya teman-teman terkait dengan siapa sih yang bakal jadi narasumber kita gitu. Nah, di sini kan kita bakal ngebahas soal tips dan trik nih teman-teman terkait dengan bagaimana memilih jurusan dan juga kampus sesuai dengan impian teman-teman. Nah, tentunya di tengah-tengah kita pasti udah ada pembicara yang sangat inspiratif yang telah kami undang, yaitu ada Kak Ilham Subandono ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, Kak Ilham Subandono itu merupakan alumni dari SBM ITB 2021 dan juga dia itu merupakan mahasiswa berprestasi ITB. Kemudian juga dia itu merupakan juara 3 nih teman-teman, mahasiswa berprestasi nasional di tahun 2021. Dan juga kakaknya ini
merupakan CEO nih teman-teman, CEO dari Jumba.id. Nah, bisa nih teman-teman kepoin ya Jumba.id itu apa sih. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa belajar nih banyak hal dari Kak Ilham yang tentunya udah sukses dalam hal memilih jurusan dan kampusnya hingga bisa berkarir saat ini ya. Kayak mungkin bisa aku sapa dari Kak Ilhamnya. Kak Ilhamnya udah ada nggak ya? Halo Kak Ilham. Halo Dian, halo Oke, teman-teman semua. halo. Gimana nih Kak Ilham kabarnya? Baik, Dian. Semoga Baik, teman-teman juga baik semua. Sehat-sehat. amin. Oke, Kak Ilham gimana nih kesibukannya sekarang setelah lulus dari Eh, ITB Kak? Kesibukan aku paling saat ini aku kerja ya, karena proyekku perusahaan, jadi kadang aku kerja di beberapa company gitu, in SM time. Terus Mhm. di samping di luar kerjaan, aku juga konsultan, coach juga, sometimes jadi dosen juga di beberapa universitas kayak gitu sambil Wah, keren waktu banget ya luang. Kak Ilham. Banyak banget nih kegiatannya setelah lulus dengan mengisi selain kerja jadi dosen juga ya Kak. Iya gitu. Nah, teman-teman, berhubung Kak Ilham udah meluangkan waktu dengan teman-teman semua untuk sharing. Jadi kan Kak Ilham ini EVOS tuh udah ini ya mengadakan mentoring nih Kak terkait dengan pengembangan diri. Jadi teman-teman udah diberikan pendalaman gimana sih mengenal diri sendiri, kemudian tools-toolsnya, dan sekarang cara untuk memilih jurusan dan kampusnya itu loh Kak. Di mana teman-teman tuh masih banyak yang galau gitu, masih ragu dengan pilihan mereka. Apalagi tadi kita bisa lihat ya, sama-sama gitu. Ragunya mungkin karena dari segi nilai, UKT, takut gak direstuin orang tua, masih ragu dengan gimana sih bersaing dengan yang lain gitu. Mungkin dari Kak Ilham bisa membagikan pengalaman Kak Ilham dalam memilih jurusan dan kampusnya, apalagi mereka nih bakal mempertaruhkan ya Kak 4 tahun mereka, perjalanan mereka ke depan gitu untuk dilalui. Nah, mungkin bisa langsung aja dari Kak Ilhamnya, waktu dan tempatnya saya persilahkan ya Kak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Dian. Eh, Selamat apa nih? Selamat siang ya teman-teman semua. Semoga sehat teman-teman semua dimanapun berada. Senang banget, glad to be here dengan teman-teman semua gitu ya. Seluruh Indonesia ya saya lihat ya, pesertanya gitu di mana-mana. Ada juga kakak-kakak mentor ya, dari tiap universitas yang nanti akan sharing ke adik-adik kita semua gitu. Thank you sudah datang juga ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan share terkait dengan tips dan trik memilih jurusan di dunia perkuliahan. Boleh next slide. Oke, nah ini ya, kita akan membahas topik itu. Sebelum saya mulai, boleh diabsen dulu dong dari sekolah mana aja nih, SMA mana aja nih, boleh diabsen nggak? Buat mengecek cek sound dulu dong. Dari mana aja nih? Apakah benar seluruh Indonesia? Wah, ada yang dari Halmahera ya, luar biasa. Makassar, Kalabahi, SMA apalagi nih, Jakarta, Goa, SMA Barito, luar biasa dari Kalimantan ya. Sinjai, Polewali, Sulawesi, Sorong, wah luar biasa, keren 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 keren. Fix ya, ini benar-benar se-Indonesia ya, luar biasa. Thank you teman-teman udah respon ya, Purwokerto, oke. Nah, jadi kalau bicara SMA, kebetulan aku dari SMA 2 Kuningan gitu, dari Kuningan Jawa Barat gitu. Bisa dikatakan yang kabupaten yang tidak terlalu terkenal lah, karena temanku juga pada ditanya dari mana nih, SMA mana, Kuningan yang mana ya, pada kurang tahu gitu ya. Nah, apa namanya itu, terus aku dulu jurusan IPS waktu SMA. Alhamdulillah waktu itu masuk manajemen ITB lewat jalur SNMPTN. Kalau sekarang masih sama nggak SNMPTN? Jadi lewat jalur raport gitu, nilai gitu ya. Terus apa namanya tuh, aku tuh masuk jalur raport, pakai prestasi lomba-lomba kayak gitu sih waktu itu apply-nya. Nah, aku juga termasuk yang jadi pemecah rekor ya. Kenapa? Karena first time di sekolah aku
IPS masuk ITB. Dulu kan ITB itu IPA gitu ya, kayak gitu ya. Kayak orang tuh kayak IPA aja, tapi belum pernah ada di sekolahku yang IPS masuk ITB gitu. Yang lainnya kalau teknik ada gitu ya, sains ada, tapi IPS belum ada. Aku ngerasa pengen ngebuktiin itu loh. Bahkan awal-awal seperti tentang katanya yakin kayak gitu, gak sayang nih nilai, mending ke yang aman aja gitu. Tapi aku ngerasa aku harus pilih yang aku pilih gitu, bukan cari aman gitu. Justru emang aku mau kasih kuliah di sini gitu, bukan asal masuk gitu. Itu sih, jadi tips dari saya, kejar apa yang mau dikejar gitu. Jadi mungkin guru-guru di sekolah akan menjadi batasan, tapi ingat lagi goals kita, target kita apa gitu, kayak gitu sih gitu. Jadi berani take a risk tapi dengan perhitungan ya, ada resiko yang harus tahu konsekuensinya gitu. Nah, selama kuliah aku juga exchange ke luar negeri, student exchange ya, di Sains Malaysia, di Malaysia, terus juga di Innsbruck, Austria, yang tetangganya Jerman gitu ya. Itu terus juga waktu aku kuliah ikut beberapa kompetisi gitu, bisnis plan, bisnis case. Sekarang dari SMA pun aku sering ikut kompetisi ya, kayak debat, kompetisi olimpiade ekonomi, cerdas cermat, kayak gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang suka banget kompetisi gitu. Terus alhamdulillah dari ikut-ikut kompetisi itu mengantarkan aku dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi ITB dan mahasiswa berprestasi nasional kayak gitu. Dan ini ya, dan satu lagi yang bikin aku juga worry untuk lanjut kuliah itu adalah masalah biaya ya. Kuliah sempat kawan dari keluarga very kesusahan lah, maksudnya nggak kesusahan banget, tapi maksudnya emang kekurangan, nggak ada biaya untuk kuliah. Tapi bagi aku adalah waktu itu yang susah itu masuk kuliahnya teman-teman, masuk apa yang kita mau jurusannya. Kalau masalah biaya jangan dipikirin dulu, fokus dulu aja masuk gitu. Nah, karena beasiswa tuh banyak, bahkan aku ketika masuk pun aku dapat 7 beasiswa gitu. Ada Bright Scholarship, ada Smart Scholarship dari BRI, dari Bank Permata aku dapat, dari Bumi Scholar aku dapat, dari apa namanya tuh Young Leaders McKinsey aku dapat, terus beasiswa dari ITB, bahkan sampai beasiswa makan pun aku dapat. Jadi kayak apa ya, ibaratnya kayak dapat voucher gitu ya, kayak mungkin anak ITB di sini ada, jadi kayak dulu tuh kalau masuk bidik misi juga aku dapat ya, jadi kayak dapat voucher gitu. Bahkan aku tuh kayak dapat uang saku, kuliah dibayarin, gak usah mikir. Bahkan sampai beasiswa aku tuh bingung, kayak bidik misi kan udah daftarin beasiswa, uang kuliahnya, jadi beasiswa yang swasta lainnya nggak perlu bayar karena udah di cover. Bahkan ibaratnya ke aku, beasiswa aku di cover 3 lebih gitu, jadi kayak kebanyakan, dan ya sejahtera lah. Jadi alhamdulillah masalah biaya dulu kan bahkan aku nggak disupport sama orang tua ya, jadi bisa sendiri loh kayak gitu. Jadi poin teman-teman yang sekarang ini mau masuk kuliah, don't worry about biaya cost itu. Yang harus teman-teman perjuangkan adalah gimana cara masuknya. Kalau udah masuk, udah settle di universitas itu, trust me, beasiswa gampang dicari, nanti banyak yang support kok, jalan Tuhan selalu banyak kok. Jadi fokus dulu cari universitas dan tentukan jurusan yang tepat, itu poinnya. Next, boleh next slide. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman semua. Coba diperhatikan baik-baik ya teman-teman semua. Nah, jadi yang pertama, kenapa sih kita harus memilih jurusan itu penting ya, kayak gitu. Aku di sini gak akan bicara teori-teori terlalu banyak ya. Aku melihat realita yang ada di teman-temanku, di kehidupan kampus kayak gitu. Mungkin kakak universitas lebih pengalaman di sini dan sedang merasakan lah, kayak melihat sekelilingnya gitu ya. Jadi this is not a theoretical but also the real life gitu. Pertama, akademik dan karir yang tepat. Ada 2 hal ya. Kenapa memilih jurusan itu penting ya? Karena 2 faktor ini. Nah, pilih jurusan tapi yang harus kita in a comfort zone gitu. Dalam artian maksudnya kita paham, kita tuh suka di situ, supaya setiap mata kuliah yang kita hadapi nanti itu tidak berat untuk kita, gak kepaksa gitu Pak. Nah, pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Apa sih minatannya tuh apa gitu. Misalnya coba nanti di list, apalagi di handbook ya, teman-teman akan punya handoutnya, tulis apa sih yang teman-teman minati. Misalnya suka yang suka berdebat, suka bernegosiasi, suka public speaking. Aku lebih suka mengerjakan latihan soal, aku lebih suka menghafal atau apa. Coba list apa sih minat dan bakatnya. Bakatnya di bidang apa. Misalkan bakat aku misalnya di ngegambar, bakat aku di hitungan, aku jago ngitung, aku jago analisis. Itu coba dirincikan apa sih minat dan bakat itu gitu loh, kayak gitu.
Terus karena minat dan bakat itu akan mendorong motivasi belajar. Oh, karena sukanya ini, minatnya ini di sosial, ilmu sosial, sehingga kalau belajar itu akan oke. Thank you Sylvia, debat dan mengungkapkan pendapat kayak gitu. Berarti ini cocoknya untuk ke hukum biasanya ya, yang sosial-sosial, bisnis juga cocok kayak gitu. Karena kan marketing ya itu ya. Good, thank you Sylvia. Nah itu akan mendorong motivasi kita untuk belajar karena kita suka, karena bakatnya kita di situ ya. Jadi apapun kuliahnya, seberat apapun dosennya, seberat apapun tugasnya, kita akan suka karena itu minat dan bakat kita gitu. Nah, akibat kita suka, motivasi belajar kita meningkat, itu akan meningkatkan prestasi kita gitu. Jadi masuk kuliah tuh bukan jadi beban kayak gitu. Jujur waktu aku SMA masih ada beban, ada pembelajaran tertentu yang aku nggak suka. Contohnya apa? Matematika. Aku tuh kayak ngerasa apa ya, kayak berat aja gitu loh, kayak gak suka gitu, tertekan kayak gitu, gak perform. Nah itu aku kerasa banget kayak gitu. Makanya aku kuliah gak mau apa yang aku gak suka gitu loh, sehingga aku harus pilih apa yang aku suka, minat bakat aku. Makanya aku pilih ke bisnis manajemen, meskipun ada hitungannya tapi gak hitungan yang matematika yang kayak aljabar yang kayak gitu-gitu ya, tapi hitungan yang pakai bisnis gitu loh, ada case-nya gitu. Nah itu lebih make sense di aku gitu loh. Jadi nah sejak SMA teman-teman harus udah tahu polanya, oh mana pelajaran yang disuka, mana pelajaran yang nggak disuka. Nah tentu kuliah kita pengen belajar yang kita suka aja kan, yang align gitu. Nah itu harus teman-teman perhatikan, sehingga kalau teman udah minat bakatnya oke, itu akan memudahkan pencapaian target akademik. Nah terus karir yang tepat. Nah teman-teman juga harus memikirkan ke depannya tuh akan berkarir seperti apa ke depannya. Harus udah di progresin sekarang ya, karena jurusan juga bukan berarti 100% menentukan kehidupan ya, tapi banyak kok yang rekan kerjaku yang jurusannya apa tapi apa namanya tuh kerjanya apa. Tapi kan kita sebagai manusia hanya ibaratnya kayak berupaya untuk berpikirnya se-make sense mungkin ya, semasuk akal mungkin. Kalau jurusan manajemen ya berarti akan kerja di bidang apa, kalau misalnya dokter ya akan dokter. Jadi kita coba untuk rapih gitu loh. Soal gimana nanti kehidupan, apakah akan lintas jurusan atau apa, kan itu di perjalanan ya. Tapi kan kita sebagai manusia yang punya plan, perencana, kita harus ibaratnya kayak menyusun itu gitu loh, sebaik mungkin gitu kayak gitu. Nah itu harus tahu kedepannya mau seperti apa. Kalau dulu waktu SMA aku mikir aku pengen kerja memang di bisnis manajemen kayak gitu, marketing aku suka di bidang-bidang manajemen, sehingga aku pilih manajemen. Kalau teman-teman sukanya kesehatan atau sains atau apa, itu bisa masuk ke jurusannya yang itu. Jadi teman-teman juga harus tahu konsekuensi dari jurusan yang dipilih itu, prospek karirnya itu seperti apa gitu sih. Jadi dulu langkah aku sukanya IPS misalnya, sosial, jurusannya apa aja gitu. Aku paling suka manajemen. Nanti aku cari di Google, di ChatGPT gitu, kalau jurusan manajemen tuh prospek kerjanya apa aja, ada yang aku suka nggak, nah aku arahin ke situ. Seperti itu sih. Jadi itu harus sudah tahu konsekuensi jurusan yang dipilih adalah menentukan karir kita, seperti itu ya. Boleh next slide. Nah lalu apa aja sih faktor penentu pilihan jurusan ya? Ada 3. Pertama minat dan passions ya. Yang aku akan cerita gimana caranya aku bisa dapat jurusan itu, gimana caranya ya. Nah yang pertama adalah aku minat dan passion ya. Jadi aktivitas apa sih yang membuat Anda atau teman-teman antusias, mata pelajaran apa sih yang paling disukai gitu. Jurusan yang sesuai dengan passion akan membuat Anda lebih bersemangat belajar gitu ya. Jadi kalau aku sih sukanya waktu itu pokoknya di bidang sosial aku semua suka, yang hafalan gitu. Yang hitungan aku nggak suka kayak gitu, yang hafalan kayak gitu. Hafalannya apa aja, kayak ekonomi, sosiologi, sejarah, apalagi aku suka gitu kayak gitu. Itu mata pelajaran yang aku sukai dan terbukti dari nilainya pada bagus-bagus kayak gitu. Nah terus aku ngerinciin lagi kayak, oh ternyata kalau sejarah prospek karirnya kayak kurang, dan apa namanya tuh jurusannya kok cuma ilmu sejarah, apa aku enggak gitu. Terus kalau sosiologi juga ini. Nah yang paling aku sukai adalah dari pelajaran ekonomi itu, oh ternyata jurusannya itu ada manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi. Awalnya aku sempat pikir apakah akuntansi ya kayak gitu, tapi ternyata aku pilih kayak manajemen aja, lebih general, lebih umum, mata kuliahnya ini gitu kayak gitu. Oh akhirnya aku pilih manajemen kayak gitu. Dan ternyata ya itu passion aku, memang aku sukai di situ. Pas aku lihat oh kuliahnya akan ngapain aja tuh, itu cocok dengan yang aku sukai saat ini gitu ya.
Nah, terus yang kedua, bakat dan kemampuan. Keahlian apa aja sih yang teman-teman kuasai gitu? Apakah jago tadi komunikasi, berdebat, negosiasi, presentasi, public speaking, analisis, menghitung, kayak gitu, atau bakat-bakat lainnya ya, problem solving kayak gitu, atau bakatnya di IT, di bahasa gitu ya, punya kemampuan berbahasa itu coba apa. Kalau waktu itu aku merasa bakat aku adalah di public speaking, di komunikasi, ngedeliver sesuatu gitu ya, nge-manage tim. Aku kalau di kerja kelompok selalu kayak nge-lead gitu loh, kayak kamu ngerjain apa, teman kita segini dah, aku cocok untuk manage people, dan akhirnya aku pilih di manajemen kayak gitu. Jadi apa sih bakat keahlian yang kita punya kayak gitu, sehingga pilih jurusan yang mendukung untuk mengasah bakat dan kemampuan kita untuk lebih lagi. Di manajemen aku belajar cara etika bisnis, komunikasi bisnis, cara presentasi dan sebagainya, everything gitu ya, kayak, dan memang cocok sama passion aku gitu. Nah, prospek karir terakhir, prospek karir, peluang kerja apa aja sih yang tersedia di masa depan gitu ya, jurusan apa yang paling dibutuhkan di pasar kerja, pastikan jurusan Anda memiliki prospek karir yang baik. Tadi ya, apa, coba peluang kerjanya kira-kira kedepannya seperti apa sih yang jurusan yang akan kita pilih kayak gitu ya, kayak apa sih yang dibutuhkan nanti kedepannya gitu ya. Pastikan memang prospek karirnya tuh ke depan tuh selalu dibutuhkan kayak gitu ya, kayak kedepannya akan ramai seperti apa, itu juga perlu diperhatikan sih teman-teman. Boleh next slide. Nah, oke, selanjutnya kita sama-sama bareng untuk mengenali diri dan potensi kita ya teman-teman semua. Let's go, kita come here. Jadi kita perlu mengenali diri dan potensi. Pertama yang perlu kita lakukan adalah refleksi diri. Refleksi diri itu adalah buatlah daftar minat teman-teman apa aja. Coba di list kayak minatnya apa. Oh, minatnya tadi public speaking, minatnya berbahasa asing misalkan kayak gitu, kayak minatnya kayak lebih nyaman suka kalau kerja secara tim daripada individu gitu, atau apa-apa gitu. Hobinya apa, misalnya main saham kayak gitu ya. Hobinya suka nonton berita apa kabar pasar misalkan kayak gitu, atau ekonomi atau apa. Hobinya misalkan apa namanya tuh, ngebaca apa artikel-artikel apa dan sebagainya gitu. Dan your strength gitu ya, your strength gitu, kekuatan teman-teman tuh apa kayak gitu, apa sih yang teman-teman miliki, kelebihan apa gitu yang dimiliki gitu. Misalnya jago tadi analisis, jago ngitung cepat, kalau misalkan kayak ngehafal kuat banget, langsung cepat ngehafal kayak gitu dan sebagainya apa. Terus kita juga perlu sadar diri ya, apa sih kekurangan kita sehingga kita tuh bisa mengatasinya ya. Kekurangan itu bukan jadi alasan kita untuk abai ya, justru itu akan jadi bumerang ke depannya gitu loh. Justru kelemahan tuh harus kita sadari sedini mungkin gitu loh, supaya tidak membahayakan diri kita ke depannya. Ibarat penyakit, kayak kalau dibiarin tuh akan berkembang dan gak bisa tertangani, membahayakan diri kita. Sama kayak kelemahan, kalau misalkan contoh, saya pun sadar kayak kelemahan saya waktu SMA adalah bahasa Inggris. Saya akan masuk kuliah di SBM yang bahasa Inggris nanti kuliahnya, dosennya ngomong bahasa Inggris itu. Nah, lantas saya sebelum masuk itu, waktu pengumuman SNMPTN kan ada jeda tuh ya, orang-orang ibaratnya kita pada nganggur lah, kayak gak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, aku tuh manfaatin untuk les bahasa Inggris kayak gitu. Aku karena waktu itu separah itu bahasa Inggris aku gitu, sempat dikatakan sekelas gitu ya karena salah pronunciations. Nah, aku nggak mau, aku tuh lebih memalukan lagi di level kuliah kayak gitu. Akhirnya aku les tuh kayak belajar bahasa Inggris selama 2 bulan untuk ngejar how to pronounce correctly lah kayak gitu ya. Nah, akhirnya benar aja pas aku masuk pertama kali kelas, kayak dosennya udah ngomong bahasa Inggris kayak gitu, kaget banget. Tapi untungnya udah biasa gitu ya. Oh, ternyata harus siap gitu. Jadi nggak kaget. Nah, itu sih. Jadi makanya anak-anak awal masuk tuh pada katanya mahasiswa baru suka yang disebut dengan culture shock katanya ya, kayak culture shock tuh kayak kaget, kayak udah kampus tuh kayak gini ya, buku bacanya tebel-tebel kayak gitu. Biasa SMA mungkin buku paket LKS bahasa Indonesia, kalau di kuliah level bahasa Inggris, terus dosennya cara ngerjainnya nggak terlalu jelas. Dan itu harus siap dengan model-model seperti itu gitu ya, harus disiapkan mental, kesiapan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu aku harus deteksi kelemahan aku apa, sehingga aku tahu harus kapan aku cepat perbaiki kelemahan ini gitu untuk terus berkembang gitu. Yang kedua, tes psikologi ya, ini juga aku lakukan. Dulu kalau di SMA aku tuh
pas masuk SMA dan keluar SMA tuh akan ada tes psikologi gitu untuk MBTI, ada Holland Code, nanti akan kita pelajari ya, kayak untuk mengidentifikasi tipe kepribadian itu seperti apa. Jadi nanti di MBTI ataupun tes psikotes dan lainnya itu akan ketahuan pekerjaan yang cocok tuh apa gitu. Dan waktu itu lain juga sih, kayak aku tuh memang pekerjaan cocoknya tuh kayak administrasi perusahaan, kayak pemasaran, bisnis gitulah, pokoknya perpajakan dan sebagainya, pokoknya cukup align kayak gitu. Jadi aku suka gitu. Jadi memang ternyata selaras nih kayak gitu. Dari aku baru dua tahapan. Minat dan bakat reaksi diri aku suka yang sosial bisnis, psikologi juga sesuai align gitu ya, sama gitu. Dan yang ketiga, aku harus mengvalidasi mengenal diri potensi itu harus dari masukan orang-orang terdekat kayak gitu. Nah mungkin tanpa teman-teman sadari, teman-teman sering dipuji sama teman-teman ya, kayak oh kamu jago banget sih ngitung, oh kamu jago banget sih hafalan, oh kamu kok jago banget ngegambar, oh kok kamu jago banget bahasa Inggrisnya gitu ya. Itu tuh ketika orang memuji kita, tandanya adalah kita tuh beyond, melebihi dari orang lain kayak gitu. Sehingga teman-teman harus sadar sinyal-sinyal seperti itu bisa jadi adalah keunggulan teman-teman gitu dibandingkan yang lain kayak gitu. Nah kalau teman-teman sadari, atau misalnya ada teman-teman minta bantuan apa ke teman-teman gitu ya, kayak minta bantu kerjaan apa, berarti mereka orang lain tuh merasa terbantu, merasa teman-teman tuh lebih hebat dibanding dia, sehingga butuh bantuan untuk part ini gitu kayak. Sehingga teman-teman harus jeli ya, apa yang orang lain tuh kayak percaya ke teman-teman, nggak minta bantuan apa itu jadi kelebihan kita gitu. Contoh kalau teman-temanku minta bantuan aku ke masalah kalau ngerjain tugas akuntansi, ekonomi gitu, tapi kalau ke matematika nggak ada yang nyamper ke aku karena mereka juga tahu aku tuh nggak jago gitu loh kayak gitu. Jadi itu bisa jadi pola ya, bahwa kita tuh sebenarnya punya kekuatan di mana, kelebihan di mana gitu dari orang lain, dari teman, atau kalau nggak kayak gitu secara alami, coba teman-teman nanya, menurut kamu aku jagonya apa ya, aku sukanya apa ya, menurut kamu aku ke arah mana ya, ke guru apalagi aku juga coba validasi ke guru aku, teman, dan teman terdekat kita lah, kayak kita tuh cocoknya di mana sih kayak gitu sih. Tuh sama yang terakhir adalah eksplorasi pengalaman ya, ikut kegiatan ekstrakurikuler untuk menguji minat dan mendapatkan pengalaman baru ya. Kalau aku dulu cukup aktif juga, aku tuh waktu SMA tuh ikut ekstrakurikuler tuh ada 4 sampai 5 lah ya. Jadi untuk tahu, oh aku ikut kelompok belajar ekonomi, apa-apa sosial, debat dan sebagainya, untuk eksplorasi gitu. Sebenarnya kita tuh potensinya di mana gitu. Dan jadi juga tahu perspektif dari, contoh di debat aku belajar secara komunikasi, negosiasi, counter people, tapi di ekonomi aku belajar dari segi basic teori dan sebagainya. Jadi itu penting banget untuk punya banyak experience dan pengalaman. Next. Nah ini juga apa namanya tuh, ada kayak selain MBTI ada juga beberapa framework atau kayak metode lain ya teman-teman semua untuk mengetahui kepribadian diri kita. Ada namanya tuh Holland Code ya, nanti teman-teman bisa cari lagi detailnya, ada tesnya juga, template-nya bisa dicoba. Jadi intinya nanti teman-teman kayak ada beberapa kriteria apa ya, kayak semacam kayak pernyataan, teman-teman scoring ini yang paling iya banget tuh yang mana kayak gitu, nanti dijumlahin mana yang paling banyak dari komponen RIASEC ini. Misalkan contoh, paling banyak poinnya adalah yang di E, berarti teman-teman enter. Kalau teman-teman di S, sosial kayak gitu dan sebagainya gitu. Nah, kalau aku sendiri aku lebih kalau dari tes Holland Code aku di enterprising kayak gitu, karena aku sukanya kayak membujuk orang, mengconvince orang, meyakinkan orang, mengajak orang, mengasih tahu orang kayak gitu, sosialisasi kayak gitu, kayak itu sih, itu untuk bisnis pemasaran tuh cocok kayak gitu. Nah kalau realistik, pelaksana, dia eksekutif, konvensional, pengatur, artistik tuh kayak dia yang suka musik, kayak apa namanya tuh, kayak seni-seni gitulah kayak gitu. Sosial, dia apa namanya tuh di bidang sosial itu banyak definisinya, itu bisa dicari detailnya untuk tahu kepribadian. Selain MBTI ya buat referensi kayak gitu. Gitu. Boleh next slide. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya adalah mencocokkan potensi dengan jurusan ya. Nah, jadi kita coba konekin nih potensi dengan jurusan kita. Nah,
teman-teman semua, ketika teman-teman mau milih suatu jurusan tertentu, tadi seperti saya udah coba kasih kode-kode dikit ya. Teman-teman harus sudah tahu kayak mata kuliah apa aja sih yang akan dipelajari di univ yang dituju gitu loh, kayak apa aja gitu. Itu harus sudah tahu. Kayak jadi apakah mata kuliah boleh dibantu 2 tahun depan itu ya? Ada yang. Nah, jadi itu ya apa namanya tuh minat dan mata kuliah itu harus sudah tahu kayak mata kuliah apa aja sehingga yang akan kita hadapi itu kita suka dan mampu apa enggak kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih jurusan yang mendukung bakat dan keahlian Anda. Misalnya jika Anda pandai matematika, pertimbangan jurusan sains atau teknik ya. Jadi apa namanya tuh kekuatan dan jurusan. Jadi memang harus pilih jurusan yang mendukung sesuai dengan keahlian kita seperti apa kayak gitu ya. Dan yang terakhir tadi sama konteksnya kebutuhan dunia kerja. Karena pada akhirnya kan kita akan menempuh ini semua lah. Saya rasa semua meskipun dunia kerjanya beda-beda ya, mungkin ada yang di akademik, ada yang di sosial, ada yang di mana gitu, tapi intinya pastikan bahwa apa yang kita pilih itu memang akan menjadi jalan jembatan untuk profesi kita ke depannya, bukan menjadi semacam kayak udah yang penting masuk dulu gitu loh. Kalau saya sarankan itu ya, karena banyak yang suka, nggak banyak sih, tapi ada beberapa aku nemu aja yang kayak teman-teman di angkatanku yang ternyata salah jurusan, kenapa sih nggak perform di kuliahnya kayak gitu. Padahal saya kira sebenarnya kan kalau misalnya dia pilih jurusan itu harus konsekuen dong, kayak tahu resikonya seperti apa, harus seperti apa, tahu polanya, tapi masih ada yang kayak terseok-seok gitu karena ternyata masih salah jurusan, karena ibaratnya kayak ya udah yang penting masuk dulu gitu. Itu kan kayak sangat disayangkan ya. Jadi kita nggak do the best untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita pilih sih, sayang banget seperti itu. Next slide. Nah, oke. Lalu teman-teman, poin selanjutnya adalah aku mau menggiring teman-teman untuk memperkuat keyakinan teman-teman semua untuk memilih jurusan kayak gitu ya untuk nanti perkuliahan, karena ini memang jadi poin penting penentuan kehidupan yang cukup penting ya di fase teman-teman gitu loh. Karena aku juga sempat berpikir ya kayak kalau misalkan aku nggak pilih jurusan manajemen di ITB gitu, mungkin aku nggak akan kayak sekarang gitu, maksudnya nggak akan di posisi sekarang gitu ya. Aku suka mikir gitu ya. Jadi memang apa yang kita pilih itu menentukan kita ke depannya gitu loh, kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku di tempat lain aku ada cerita lain kayak gitu, tapi aku merasa bersyukur apa yang aku pilih gitu. Jadi harus hati-hati gitu lah apa yang kita pilih. Nah, yang pertama analisis kelebihan dan kekurangan tadi ya. Coba tadi pertimbangkan apa yang membuat Anda yakin dengan pilihan Anda, identifikasi juga potensi kesulitan dan cari solusinya kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman analisis kelebihan dan kekurangan teman-teman apa, yakinkan apakah emang benar ini kelebihan aku, emang benar kekurangan aku yang ini kayak gitu ya. Terus yang kedua, rajin-rajin diskusi dengan mentor ya, berdiskusi dengan guru BK, kan di SMA masing-masing ada guru BK tuh. Itu manfaatkan konselor atau orang yang berpengalaman untuk mendapat masukan dan perspektif yang luas. Boleh juga, aku juga sering konsultasi sama katingku yang udah kuliah kayak gitu. Bahkan kayak dikasih tahu nih contoh soal ujian kalau kuliah tuh kayak gimana. Terus kalau kuliah tuh harus udah punya email dan sebagainya. Dulu kan aku SMA email tuh kayak gak terlalu sering pakai. Ternyata kalau ini harus pakai email. Jadi tahu gitu loh, kayak harus gimana, dikasih tahu trik strateginya gitu. Gimana kayak gitu. Dan lain-lain itu harus diskusi dengan mentor-mentor yang berpengalaman kayak gitu. Aku pun lumayan sering sama guru BK ya, kayak gimana kayak gitu dan sebagainya. Itu sering konsultasi. Yang ketiga adalah simulasi masa depan ya. Bayangkan diri Anda menjalani perkuliahan di jurusan yang Anda pilih. Rasakan pengalaman dan tantangannya ya. Jadi bayangkan diri Anda menjadi perkuliahan akan seperti apa sih experience-nya gitu. Bayangin kalau kita pilih jurusan manajemen, berarti kita akan misalkan kayak akan studi kasus, banyak kerjaan hitung-hitungan atau apa. Kalau pilih arsitektur akan apa, kalau kedokteran akan apa dan sebagainya. Nah, kita tahu simulasi itu dari mana, yaitu dari pengalaman orang lain kayak gitu. Nanya ke kating-kating yang udah pernah menjalani sebelumnya. Nanti dalam sesi
private dengan cutting universitas, coba tanya tuh apa sih experience mereka gitu, apakah benar kalau mahasiswa tuh jarang yang tidur tepat waktu gitu. Coba tanya, validasi kayak gitu, apakah benar kalau udah jadi mahasiswa tuh kayak eh, kelompok itu ada geng-gengan gitu, nggak bisa bareng semua. Nah, coba validasi sehingga teman-teman bisa simulasi kayak gitu. Dan terakhir adalah riset dan validasi terkait informasi tentang jurusan dan kampus yang akurat kayak gitu. Jadi maksudnya apakah benar kayak riset ini tuh akreditasi kampusnya tuh benar ini enggak kayak gitu. Terus kayak alumninya siapa aja kayak gitu. Terus prospek kalau udah lulus dari sini tuh akan pada kerja di mana dan sebagainya. Jadi validasi tentang jurusan dan kampus-kampus yang akan kita pilih seperti itu. Itu next slide. Nah, ini slide terakhir ya teman-teman, dari aku mau berpesan untuk tips praktis dari teman-teman ya. Jadi yang apa harus teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, tentukan pilihan. Jadi oleh-oleh dari sini nih, acara webinar ini teman-teman harus dapat tiga poin ini. Yang pertama adalah tentukan pilihan jurusan sebelum akhir semester SMA agar dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi harus sudah tahu ya kayak mau kemana, jurusannya seperti apa gitu, harus sudah tahu pilihannya apa. Itu yang pertama. Coba renungkan dari tadi aku sampaikan, analisis refleksi diri, pakai framework apakah sesuai kayak gitu. Kalau aku sih tadi refleksi diri dulu, tahu aku sukanya ini, terus aku tes MBTI, aku tes psikotes, sama juga. Terakhir validasi sama orang-orang yang guru BK, mentor, guru wali kelas dan sebagainya. Ternyata orang pun berpikir sama. Ya udah, 3 faktor ini udah sangat menguatkan aku gitu bahwa aku harus pilih jurusan itu. Itu cara untuk mendapatkan pilihan jurusan yang tepat. Yang kedua, gunakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kayak gitu. Jadi maksudnya tadi ya, kan kita akan banyak ujian. Ini ujian tertulis maupun tidak tertulis ya. Kalau teman-teman cukup pede di SNMPTN gitu ya, nilai rapotnya bagus, dipersiapkanlah dokumennya sebaik-baik mungkin, dipersiapkan analisis. Habis itu kalau aku pun meskipun aku juga sedikit was-was waktu SNMPTN, aku pun udah siap backup ya. Maksudnya aku sambil belajar juga untuk SBMPTN, bukan berarti mentang-mentang aku masuk SNMPTN aku santai gitu ya. Maksudnya mentang-mentang aku masuk kuota SNMPTN, kan SNM juga di kuota kan, yang lewat rapot itu kan di kuota kan. Aku kayak santai kayak temanku aja, aku juga kaget, temanku yang gak masuk kuota SNMPTN kok masih belum belajar kayak gitu. Aku langsung udah berancang-ancang meskipun aku punya kuota gitu. Setelah masuk SNMPTN kuota pun emang aku santai, oke lah santai paling semingguan, tapi sisanya aku mempersiapkan untuk kuliah kayak gitu. Aku ancang-ancang belajar bahasa Inggris, matematika yang aku kelemahan aku gitu kayak gitu. Nah, ke cutting, eksplorasi dan sebagainya. Jadi ya tidak ada waktu untuk bersantai gitu loh kayak gitu. Jadi harus ada plan kayak gitu. Yang ketiga, fokus pada diri ya. Jadi jangan terpengaruh tekanan dari luar. Fokus pada minat dan potensi Anda. Nah, jangan sampai ya. Ini tuh sifatnya sesaat. Trust me deh. Yang ibaratnya ada yang dulu tuh masih ada alasan klasik kayak pengen masuk jurusan, kayak masuk universitas biar sama kayak teman kayak gitu. Trust me deh. Percaya sama saya, kayak teman itu pasti berubah-ubah gitu, lingkungan di mana gitu. Kayak teman misalnya kayak sekarang, ya udahlah temen aku deket yang sebangku sama aku, sekelas sama aku di SMA, pengen ke situ, aku juga pengen ke situ gitu. Aku yakin sih setelah kalian lulus kuliah gitu ya, atau di kuliah itu bareng, gak akan sedekat itu, karena pasti teman akan ketemu banyak teman, bakal banyak teman lagi. Jadi sebenarnya bukan solusi kalau untuk satu kuliah ya. Jadi jangan sampai, aku tidak menyarankan untuk ikut-ikutan teman ya, kayak ikut teman kesini ya udah ke situ, ikut ngajak teman kesini ngajak ke situ gitu loh. Pasti nanti justru harusnya ikuti apa yang diri kalian mau gitu, karena kan kalian punya jalannya masing-masing, kalian punya plan masing-masing gitu. Contoh misalkan planku ibaratnya ya, aku mau ke Kuningan nih kayak gitu ya, aku naik kereta Kuningan kayak gitu, atau bis ke Kuningan gitu. Tiba-tiba temanku ngajak naik bis ini aja,
naik bis itu aja. Nah ternyata mereka nggak ke Kuningan, mereka ke Bandung. Efeknya apa ya, aku kesasar gitu loh, aku nggak tahu jalan pulang kayak gitu. Nah itu yang aku sangat tekankan ke teman-teman. Jadi jangan sampai ada alasan ikut-ikutan gitu ya, ikut sana ikut sini, tapi harus tentuin by diri sendiri, oleh diri sendiri, karena teman-teman yang akan menjalaninya gitu. Kasihan loh, kayak oh teman pilih jurusan kimia ya karena dia jago gitu, sedangkan kita jagonya di mat, kenapa maksain ke kimia gitu. Kayak, kan akan berat bagi teman-teman. Jadi please choose what you want, choose what you can do gitu loh, jangan memaksakan sih, gitu sih. Itu pesan dari aku ya, karena itu banyak yang ibaratnya kayak terseok-seok di dunia kampus karena ya itu masuk jurusan tuh karena bukan pilihan dia, ngikutin or something, atau ada sedikit tekanan atau apa gitu ya, sehingga nggak perform akhirnya. Dan kasihannya ke kita yang menjalani gitu loh, capek gitu, berat gitu loh kayak gitu. Itu baru mata kuliah, belum drama-drama dosen, teman, waktu dan sebagainya. Jadi a lot of things kayak gitu. Jadi harus siap gitu ya, harus pilihannya benar-benar dari diri sendiri gitu sih. Itu ya dari aku. Next slide kayaknya udah ya ini lah. Nah udah ya. Nah terakhir, kata-kata terakhir, memilih jurusan adalah langkah awal dari perjalanan pendidikan. Setiap pilihan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Fokuslah pada pengembangan diri dan kejar passion Anda ya, bukan kejar passion orang lain, jadi diri Anda sendiri, teman-teman sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, menyadarkan teman-teman, dan saya doakan semoga lancar-lancar semua teman-teman apa yang masuk sini, apa impiannya semua tercapai, apa yang ditargetkan ya. Amin. Komen dong, amin semua ya dong, di amin ini, amin ya, amin ya robbal alamin ya, amin. Oke. Jadi nanti pas aku ada webinar apa, oh ternyata udah masuk univ yang dia mau nih, langsung aku ngajar di ITB, di IPB gitu ya. Oh ada ternyata dulu yang ikut webinarku gitu, wah mantap gitu ya, gitu. Sip. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nextnya mungkin ada Q&A ya Dian, aku kembalikan ke Dian. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ilham buat sharing-sharingnya ya. Semoga teman-teman dari pembahasan Kak Ilham ini bisa lebih tercerahkan ya dan lebih terarah gitu dalam milih jurusannya. Nah, oke, boleh nih teman-teman. Mungkin masih ada keraguan dari teman-teman yang ingin ditanyakan dari penjelasan Kak Ilham atau pengen sharing juga. Boleh nih, aku mungkin batasin 3 pertanyaan kali ya Kak buat teman-teman yang mau. Silahkan ya teman-teman. Saya Kak. Boleh, wah mantep banget tuh. Semangat, langsung open cam juga dong. Udah open cam belum? Buat yang nanya langsung, boleh langsung di open cam juga ya. Siapa nih yang bilang saya tadi? Saya Kak, Rehana. Oh oke, boleh dari Raihana boleh disampaikan ya pertanyaannya. Pertanyaan saya gini Kak, banyak yang teman-teman katakan bahwa SNBT dan SNBP dan SNBT itu diadakan tidak diwajibkan diwajibkan di semua kampus gitu. Kayak misalnya kayak SNBT maupun SNBT, UTBK, dan 3 hal itu apakah diwajibkan untuk di semua kampus atau cuma beberapa kampus aja Kak? Kayak misalnya kayak UGM, UI, ITB, Erlangga, apakah itu diwajibkan untuk mengikuti SNBT atau tidak begitu Kak? Soalnya ada kampus-kampus yang tidak apakah ada kampus-kampus yang tidak tidak diadakan itu. Dan pertanyaan saya nomor 2 adalah apakah anak SMK bisa memasuki jurusan kedokteran, karena banyak teman-teman dan guru katakan bahwa jurusan kedokteran itu tidak bisa dimasuki di universitas negeri gitu. Anak SMK harus memasuki universitas swasta. Itu Kak. Terima kasih. Oke,
Oke, thank you Rehana buat pertanyaan ini agak teknis juga ya Kak Ilham, pertanyaannya terkait SNBT dan SNBP Iya, untuk semua kampus ya. betul ini very technical. Gimana Iya. dari pengetahuan Kak Ilham update-nya? Iya, jadi sebenarnya kan ini very technical. Thank you untuk pertanyaannya Rehana ya. Jadi sebenarnya kan aku juga udah nggak terlalu mantau itu ya karena memang bukan fokusku lagi gitu ya. Tapi yang setahu saya tiap seleksi itu pasti cuma 3 kok sebenarnya umumnya ya. Seleksi universitas sampai tahun dulu pun cuma ganti-ganti nama aja gitu. Zaman saya kan SNMPTN, Saringan Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Intinya jalur undangan gitu, jalur yang cuma pakai raport. Nah, tiap universitas juga ada ini kayak gitu. Tapi yang banyaknya itu yang SNMPTN kan memang untuk negeri ya seleksinya. Jadi kayak ada kuotanya juga. Contoh misalnya ITB 30%, kayak misalnya kayak apa UI berapa persen itu harus diperhatikan kuota penerimaannya. Nah, yang kedua adalah lewat SBMPTN. SBMPTN itu adalah tes kayak gitu, ada seleksi gitu. Jadi akan ada tes bersama gitu ya, bareng gitu ya, akan mengerjakan soal nanti di ranking terus nanti masuk apa enggak. Dan yang terakhir itu ada ujian mandiri atau ujian mandiri itu banyak namanya. Itu kan udah masing-masing universitas. Contoh yang UI ada SIMAK UI, kalau UGM ada UTUL UGM, kalau ITB ada SM ITB gitu ya. Jadi banyak programnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ibaratnya kalau teman-teman nggak lolos yang fase pertama bisa yang kedua, kalau nggak lolos yang kedua bisa fase yang ketiga kayak gitu. Dan itu dilakukannya bertahap, enggak paralel. Jadi nunggu satu dulu SNMPTN beres, kalau nggak ada yang lolos ikut SBMPTN, kalau nggak ada yang lolos ikut mandiri kayak gitu sih. Nah, jadi tiap universitas negeri punya kuota itu gitu loh, kayak gitu ya Rehana. Jadi setiap sekolah tuh berhak dan memang bisa ikut seluruh Indonesia gitu loh. Ibaratnya UI dari Papua juga bisa daftar, ITB dari Makassar juga bisa daftar kayak. Jadi semua tuh terbuka gitu. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan guru BK dan juga guru yang masalah pendaftaran ke perguruan tinggi ya kayak gitu. Itu jadi itu bisa kok, malah harus ikut lah kayak gitu ya Rehana ya. Nah, terus Pertanyaan gini Kak, apa SMBT itu diwajibkan di semua kampus di Indonesia gitu Kak? sorry, SMBT itu berarti apa ya yang sekarang? SBMPTN kali ya Kak Ilham? SBMPTN ya. Sebenarnya kalau misalkan wajib enggak ya, karena kan tergantung kita yang mau daftar kayak gitu. Tapi semua tuh bisa, bahkan yang kita yang dulu tuh yang ibaratnya ini ya Dian yang gapir pun bisa daftar ya, maksudnya yang ibaratnya yang udah lulus belum kuliah bisa daftar juga kayak gitu. Karena setahu saya SBMPTN tuh kayak daftarnya bisa individu kok kayak gitu. Kalau SNMPTN kan sama sekolah ya dulu tuh gitu sih. Tapi itu perlu divalidasi lagi ya ke sekolahnya. Jadi SBMPTN semua sekolah bisa ikut kayak gitu. Tapi kalau emang nggak mau ikut kayak pengen cari jalur lain juga nggak masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya pada umumnya semua tuh bisa ikut, berhak semua siswa SMA seluruh Indonesia tuh berhak ikut, punya akses untuk ikut, asal perlu dikomunikasikan apakah ada yang lewat sekolah atau lewat sendiri kayak gitu. Kalau sendiri kan yang opsional, kan kita bisa daftar kapan aja sesuai jadwal. Tapi kalau untuk yang ke sekolah itu harus koordinasi seperti itu. Yang masalah kedokteran, sorry saya belum bisa ngejawabnya, itu juga teknis. Tapi setahu saya anak SMK bisa kok ke negeri ya, apalagi sekarang mungkin kampus Merdeka pasti dipermudah. Jadi SMK banyak yang ke negeri, bukan jadi masalah. Bahkan saya dengar IPS juga sekarang udah bisa jadi kedokteran. Kalau di lupa saya memang susah, tapi sekarang saya nggak tahu. Tapi intinya bisa kok SMK kuliah dimanapun bisa gitu ya. Thank you pertanyaannya Rihana. Kak. Siap. Thank you buat pertanyaannya ya, jawabannya, dan thank you Rehana buat pertanyaannya. Nah, di sini juga Kak yang bilang bisa kok ada anak SMK di UGM gitu ya. Jadi emang bisa terbuka juga ya teman-teman. Oke, bisa kita lanjut lagi ya kali di pertanyaan selanjutnya. Ada yang resen lagi nih Kak Dinda, boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak kesempatannya. Perkenalkan aku Dinda dari grup mentor 3 Kak Desti. Nah, izin bertanya Kak, kan salah satu cara kita untuk menggali atau mencari tahu jurusan apa yang cocok untuk kita itu dengan
melakukan tes minat bakat nih. Nah, kemarin kan sudah tes minat bakat. Nah, menurut hasil dari kombinasi tipologi, aku tuh cocok di suatu jurusan. Nah, tapi setelah aku kepoin kurikulumnya atau pelajaran apa yang akan dipelajari nanti saat berkuliah di jurusan tersebut, aku menemukan fakta bahwa pelajaran itu tuh pelajaran yang kurang aku minati di kelas 12 ini. Jadi malah makin bingung untuk milih jurusannya. Ada sarannya nggak, Kak? Sebelumnya terima kasih. Oke, boleh dari Kak Ilham dijawab ya Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, ini menarik. By the way Dian, kayaknya kita bisa 1 sampai 50. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mungkin Iya, habis boleh. yang tidak tertampung pertanyaannya ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya kalau misalkan MBTI apa tapi ternyata di kuliahnya ini kok mata kuliah ini gimana gitu masukan. Pertama adalah bisa ganti opsi universitasnya. Itu yang pertama. Kadang universitas tuh beda loh kurikulumnya. Oh pasti beda gitu, nggak mungkin sama. Contoh kayak manajemennya ITB sama UI 180% berbeda jauh kayak gitu mata kuliahnya. UI itu banyak teoretikal kayak gitulah. Ekonominya, manajemennya ya masih belajar ekonomi apa, dan di SBM ITB nggak banyak lah kayak gitu. Lebih banyak ke praktikal, ke bisnisnya gitu ya, praktik. Nah terus manajemen UI sama UGM pun beda, struktur mata kuliahnya dan sebagainya itu akan beda. Jadi kalau misalkan minat bakat kita apa, terus mata kuliahnya apa, mungkin bisa jadi opsinya adalah ganti universitas gitu ya. Maksudnya cari universitas lain yang apakah udah diekspor ternyata nggak ada yang suka. Nah berarti bisa dikatakan memang itu bukan passion kita di situ gitu loh. Saya sih analisis saya, hipotesis saya, kalau emang setelah ganti universitas gak ada yang cocok, masih nggak suka, berarti mungkin pas di tesnya itu bias, kayak ngerasa bisa padahal nggak bisa gitu aslinya ya kemampuannya. Itu bisa tes lagi, retake lagi, kira-kira masuk ke second option, pilihan kedua, kira-kira ada gak selain yang disukai itu sih. Jadi saran saya itu ya, kalau misalkan kurikulumnya nggak cocok pas mata kuliah itu, coba cari universitas lain yang kira-kira kurikulumnya itu cocok sama kita kayak gitu. Terus yang kedua, kalau emang setelah semua universitas dicoba, semua jurusan itu ternyata ada itu lagi dan hampir sama ternyata dan bikin gak suka, ya berarti tandanya nggak cocok di jurusan itu. Nah berarti bisa retake lagi untuk tesnya, cari alternatif lainnya kayak gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, gimana dari yang bertanya tadi udah terjawab? Baik, sudah terjawab Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin karena kita terbatas sama waktu juga, jadi cukup 2 pertanyaan ini aja ya. Mungkin dari Kak Ilham bisa, kalau teman-teman pengen nanya-nanya nih, bisa dikontak lewat mana nih Kak? Di Instagram boleh ya, Ilham Subandoro teman-teman. Tuh, lewat Instagram ya teman-teman, bisa langsung nge-reach kakaknya di Ilham Subandono Instagramnya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sesi webinar dari Kak Ilham, kita bisa foto bareng dulu kali ya Kak. Dari boleh teman-teman boleh pada on cam dulu nih. Ayo on cam guys. Oke, masih ada lagi yang ingin on cam? Oke, ini udah banyak nih yang udah on cam ya. Dari operator bisa dibantu ya, ini diarahkan